Baik, kita masuk ke video ke-15 dari materi mekanika rekayasa 2, yaitu mengenai gaya batang dan reaksi perletakan. Nah, kita di minggu-minggu yang lalu sebelum UTS, kita sudah bahas dengan rangka yang sama. Kita sudah bahas matriks A, B, S, SB, K, K inverse. 6 matriks sudah kita bahas. Nah, tahapan berikutnya adalah kita lihat sekarang kita cantumkan ada gaya dari rangka yang sama itu. Kita cantumkan gaya di titik C 50 kg dan kemudian kemiringannya 50 derajat. Kemudian di titik D juga ada 50 kg vertikal ke bawah. Nah gitu ya, jadi kita kenakan gaya di titik C dan D dengan besaran seperti itu. Nah, data-data yang lain tetap ya, data yang lain dari konstruksi tetap. Jadi tidak ada perubahan dari NP, NF, alfa dan yang lain. Oke. Nah, jadi lanjutan pekerjaannya adalah menentukan gaya batang dan reaksi perletakan. Jadi bukan reaksi dulu baru dapat gaya batang, tidak. Gaya batang langsung bisa didapatkan tanpa ada reaksi perletakan. Nah gitu ya, gaya batang duluan. Nah kemudian kalau diperlukan reaksi perletakan bisa dilengkapi. Tapi gaya batang di sini tidak harus menghitung reaksi perletakan dulu, gitu ya. Gaya batang dulu dihitung, baru reaksi perletakan nanti melengkapi. Oke ya. Nah jadi kita masuk ke tahapannya. Oke, jadi dari konstruksi ini ditanyakan gaya batang dan reaksi perletakan dengan catatan tadi di titik C dan D ada gaya kita cantumkan di situ ya. Oke. Nah, tahapan penyelesaian kita lihat ya. Jadi pernyataannya yang pertama sudah dibahas yang sebelum-sebelumnya, yaitu matriks A, B, S, SB, K, K inverse. Yang 6 matriks itu kita sudah bahas ya, 3 matriks dasar dan 3 matriks bentukan. Jadi kita nggak bahas lagi yang 6 ini, datanya sudah ada sebelum-sebelumnya ya. Jadi tinggal make nanti kalau perlu. Nah, selanjutnya di video sebelumnya kita punya rumus penentuan P adalah K kali X. Gitu ya. Menentukan P dengan rumus K kali X. Di mana K itu adalah ASB, gitu ya. K adalah ASB dengan ada 6 ya, 6 cara menguraikannya. Menentukan K sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Sudah? Nah, dari rumus P sama dengan K kali X, maka dari rumus kesannya kian bahwa X-nya diketahui, P-nya dicari, kan gitu. Dari pengertian sebelumnya. P sama dengan K kali X, kesannya X diketahui, P dicari. Padahal terbalik. Justru P yang diketahui. Karena definisi P adalah gaya luar, gaya yang diketahui, gaya menyebabkan titik berpindah. Nah gitu ya, itu pengertian P. Nah yang utama adalah P itu gaya yang diketahui, bekerja. Gaya bekerja yang diketahui dia. Nah justru yang dicari adalah X. Oke, jadi P justru dicari, X yang dicari. P diketahui, X dicari. Artinya rumus ini harus kita rubah. X-nya jadi di ruas kiri, gitu kan? X-nya di ruas kiri, artinya K-nya pindah. Jadi K dipindahin ke ruas seberangnya, dia menjadi inverse, gitu kan? Jadi X adalah K inverse kali P. Ini sekarang kita punya rumus. X yang dicari, P diketahui. Jadi rumusnya adalah X sama dengan K inverse kali P. Gitu ya. Jadi P-nya diketahui, X-nya dicari. Selanjutnya kita mulai. Karena P tadi diketahui, kita lihat sekarang P-nya seperti apa. Nah, P tadi dimensinya kan NP kali 1. Ya. Ya, P adalah dimensi NP kali 1. Sama halnya seperti X ini ya. P dengan X dimensinya sama, NP kali 1, matriks kolom. Oke.
Nah, jadi penentuan P sekarang, di mana P adalah NP kali 1, berarti 6 kali 1. Tentu isinya adalah 6 baris 1 kolom. Siapa saja yang 6 baris itu adalah P1, P2, P3 sampai P6. Ya, waktu menentukan NP kita sudah selesaikan ini urutan P1, P2 sampai P6. Sehingga dapat NP berapa. Ingat ya, menentukan P, lihat urutan titik buhul. Udah? Nah, jadi P, matriks P, elemennya adalah P1, P2, P3 sampai P6. Nah, pertanyaannya, berapa harga P1 sampai P6 itu? Nah, gitu ya, berapa harga P1 sampai P6? Maka kita kembali dulu ke penentuan NP yang kemarin. Kita lihat rangka. Sebentar, saya close dulu, saya tutup bentar. Ya, nah saya kembalikan. Jadi kita lihat dulu ke penentuan NP yang lalu itu. Masih ingat kan? Ya, penentuan NP, lihat urutan titik buhul, ya kan? Dan lihat kondisi titik, hubungkan dengan perpindahan. Sudah kita bahas yang lalu ya. Oke, jadi P itu kan kita mulai dari titik titik A kemudian ke B ya. Salah ini. Aduh, saya koreksi. Ini adalah titik B. Ini adalah titik C. Ada kesilapan tadi. Ini titik D. Dan ini titik E. Gitu ya. Jadi tidak ada yang berubah dari gambar seperti yang pembahasan sudah. Dah? Oke. Jadi lihat urutan titik dari A. Tidak ada NP di sini kan, karena sendi, aman. Terus masuk ke titik B. Ingat ya pembahasan NP yang lalu. Jadi di P kan, di titik B, tidak ada perletakan, berarti ada 2 kan. Nah jadi ini P1, ingat horizontal dulu dan vertikal. Terus di sini P2, kan gitu kan, penentuan NP di titik B, gitu ya. Ada P1, ada P2. P1 horizontal dan selalu ke kanan, P2 vertikal dan selalu ke atas, gitu ya. Terus ke titik C, urutan titik buhul jangan lupa. Di titik C horizontal dulu, ini P3. Nah, terus nih perhatikan ya. Jadi sudah berlapis nggak apa-apa nih. Sudah berlapis ya. Jadi di titik C vertikal adalah P4. Gitu ya. P3, P4. Sudah? Di titik C sudah. Oke, kemudian lanjutannya ke titik D. Ingat, di titik D vertikal tertahan ya, karena punya reaksi, maka tinggal horizontal. Nah, gitu. Jadi ini P5. Terus di titik E ini vertikal juga tertahan, ya kan? Tidak ada perpindahan, tinggal yang horizontal P6, gitu ya. Maka NP-nya sama dengan 6. Udah ya. Ini pembahasan yang lalu. Udah. NP sama dengan 6. Dan selanjutnya di batang ada F dan E kan. Tapi karena ini menyangkut laki-laki, jadi hanya di batang 1 hanya F1. Di batang 2 F2. Dan seterusnya lah ya. Sampai di batang yang terakhir adalah F8. Gitu kan. Nah, jadi F8 yang terakhir, maka NF sama dengan 8, gitu ya. Oke, nah jadi perhatikan penentuan NP tadi, P1, P2 di titik B, terus P3, P4 di titik C, kemudian P5 di titik D, dan P6 di titik E. Nah ya, nah tadi masalah kita apa? Mau menentukan matriks P. Mau menentukan matriks P yang elemennya itu P1 sampai P6. Berapa harga masing-masing? Nah, kita lihat. Kita lihat P1 di titik mana? Di titik B.
Lihat, P1 pemisalannya kan positif ya, horizontal positif yaitu ke kanan. Nah, kita lihat gaya si 50. 50 yang ada bekerja di titik B, kalau kita uraikan vertikal dan horizontalnya, maka di titik 50 ini tadi diuraikan ya, si 50 diuraikan. Uraian vertikalnya adalah ke bawah kan? Berapa besar? Yaitu 50 sin ya, sin 60. Itu uraian vertikal dari si 50, dia ke bawah. Ya, 50 sin 60. Kemudian si 50 uraian horizontalnya di titik B adalah ke kiri. Gitu ya, ke kiri. Berapa besar? Yaitu 50 cos 60. Nah, gitu ya. Tolong dipahami, si 50 miring 60 tadi kan di titik B. Nah, diuraikan, maka vertikalnya adalah ke bawah. Uraian vertikal adalah ke bawah sebesar 50 sin. Dan uraian horizontalnya adalah 50 cos ke kiri. Ke kiri ini ya. Nah, gitu. Ke kiri sudah, si 50 sudah kita uraikan sedemikian rupa. Nah, hubungkan dengan P1-nya sekarang. Hubungkan dengan P1. P1 tadi ke kanan. Ya kan? P1 horizontal ke kanan. Faktanya di titik B ada gaya horizontal sebesar 50 cos 60. Itu uraian si 50 tadi ya. Nah, gitu ya. Faktanya ada gaya 50 cos 60 ke kiri. Ya kan? Ke kiri. Uraian dari si 50. Artinya P1 itu hubungannya dengan 50 cos 60 tapi ke kiri. Maka P1 ke kiri artinya negatif kan? Maka P1 adalah min 50 cos 60. Gitu ya. Ya, berlawanan arah. Mestinya P1 itu yang ke kanan positif. Tapi faktanya yang ada gaya horizontal di titik B, oke, adalah ke kiri sebesar 50 cos 60. Artinya berlawanan arah. Udah? Jadi P1 adalah min 50 cos 60. Nah, gitu ya. Atau berapa? Diselesaikan adalah min 43,3 kilonewton. Udah? Itulah harga P1. Lanjut P2. Berapa harga P2? Kita lihat. P2 itu kan vertikal di titik B ke atas. Itu pemisalan kita kan gitu. Nah, ya, P2 vertikal pemisalan kita ke atas. Itulah positif. Tapi faktanya di titik B gaya yang adalah 50 sin 60 ke bawah. Uraian dari 50 tadi ya. Nah, faktanya gaya vertikal yang di titik B adalah 50 sin 60 ke bawah. Nah, jadi seperti P1 tadi, berlawanan dengan pemisalan ya. Pemisalan ke atas yang positif, tapi fakta yang bekerja 50 sin 60 itu ke bawah. Jadi, P2 adalah sama dengan min 50 sin 60. Min 50 sin 60. Diselesaikan adalah min 25. Nah, gitu ya. P1, P2 sudah kita selesaikan. Dah. Terus, lanjut P3. P3 itu horizontal ke kanan di titik C yang positif. Tapi faktanya di titik C tidak ada gaya horizontal. Yang ada kan cuma 50 tadi ya. Vertikal, bukan miring. Oke. Jadi di titik C P3 itu nilainya 0. Gitu ya. Nilainya 0. Ini ya. Kenapa? Karena itu tadi. Di titik C tidak ada gaya bekerja horizontal. Yang ada cuma 50 tadi ke bawah, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi P3 nilainya 0. Selesai. P3 nilainya 0. Lanjut. P4 itu di titik C. P4 kan di titik C ke atas vertikal positif ya. Nah, tapi faktanya di titik C itu yang ada gaya 50 terus ke bawah. Udah, 50 ke bawah. Artinya yang ada adalah lawan dari P4. Berarti negatif. Maka P4 adalah sama dengan min 50. Nah, gitu. P4 adalah min 50.
lawannya ya. Oke, P1, P2, P3, P4 sudah. Nah, P5 tadi di mana? Di titik D horizontal. Tapi faktanya di titik D tidak ada gaya horizontal bekerja. Artinya P5 nilainya 0. Gitu ya, P5 nilainya 0. Lanjut, P6. P6 di titik E. Ini ya, waktu penentuan NP tadi kan P6 di titik E. Horizontal ke kanan. Artinya positif ya. Tapi faktanya di E tidak ada gaya bekerja, gaya luar bekerja. Gitu ya, seperti di titik B maupun C. Nah, kan gitu ya. Di situ ada gaya bekerja, tapi di titik E tidak ada gaya bekerja. Maka P6 nilainya 0. Gitu ya. P6 nilainya 0. Sudah? Jadi sudah kita dapat harga dari semua P. P1 min 43,3, P2 min 25, P3 0, P4 min 50, P5 0, P6 0. Maka harga-harga ini kita masukkan ke matriks tadi. Maka P adalah sama dengan, inilah elemennya, 6 kali 1 matriks kolom dari uraian P tadi. Ya, P1 sampai P6 dimasukkanlah ke tabel matriks ini ya. Jadi P yang sudah kita dapatkan adalah seperti ini. Nah, itulah matriks P. Selanjutnya, setelah kita dapatkan matriks P, kita teruskan menentukan X tadi. Ya, X yang sebelumnya tadi rumusnya apa? X adalah K inverse kali P. Ingat, K inverse sudah diselesaikan di bahasan yang lalu ya. Oke, jadi nggak usah ditanya lagi tuh. Nah, kita menyelesaikan X adalah K inverse kali P. Ya, X adalah K inverse kali P. Dan X-nya mau dicari. K inverse sudah ada. P barusan sudah ada. Maka tinggal menyelesaikan di Excel. Ya, dengan cara yang sudah-sudah. Ini perkalian matriks ya. Matriks multiplication. K inverse kali P. Dah, cantumkan dulu si P 6 kali 1 tadi nih. Oke. Kemudian kalikan K inverse kali P, maka hasilnya adalah X1 sampai X6. Ya, karena ingat X dimensinya adalah 6 kali 1. Berarti X itu hasilnya X1 sampai X6. Nah, ini dengan satuan cm. Oke. Kenapa satuannya cm? Karena waktu mencari S, matriks kekuatan S, dengan rumus EA per L, itu kita sudah rubah L-nya dalam senti. Ya, jadi X itu satuannya adalah cm. Ini ya, hasil X1 sampai X6. Nah, hasil perkalian di laptop, ini urusannya laptop ini ya, artinya di proses di Excel, inilah hasilnya. Gitu ya, X1 sampai X6. Ini dari Excel. Oke, X1 sampai X6 sudah didapat. Lanjut, kita ke tahapan berikutnya. Mencari gaya batang. Gitu ya. X sudah dapat, maka selanjutnya mencari gaya batang. F. Ini rumusnya kan SB kali X. Di pembahasan sebelumnya ya. F adalah SB kali X. Maka F itu gaya batang, dimensinya NF kali 1. SB NF kali NP, ini sudah kita bahas yang lalu. Terus X yang barusan, NP kali 1. Nah, kalikan lagi, ya, multiplication ini. Kalikan lagi, maka hasilnya tentu akan ini. Harga F1 sampai F8. Karena dimensi F kan NF kali 1, 8 kali 1. Itulah gaya batang itu ya, atau gaya yang tidak diketahui. F1 sampai F8. Nah, jadi hasil dari laptop ini dia. Ya, F1-nya min 29,75, F2-nya 14 ya, positif 14,513 dan seterusnya ya. Sehingga F8 min 18,141. Tentu dengan satuan kilonewton. Oke, jadi NF sudah diketahui, hasil dari perkalian SB kali X. Nah, kemudian hasil yang dari laptop tadi, perhatikan, kalau F1 dapatnya min 29,75, artinya F1 itu adalah 29,75 kN. Nah, statusnya batang tekan.
status batang tekan gitu ya. Karena negatif tadi hasil dari Excel. Terus F2-nya 14,513 positif ya. Artinya F2 adalah 14,513, statusnya batang tarik. Gitu ya. Nah, F3 39,115 kN, statusnya batang tekan. Dan seterusnya. Sehingga batang yang terakhir, batang 8, besarnya 18,141 kN, statusnya batang tekan karena hasilnya negatif. Nah, F1, 2, dan 8 sini saya tampilkan. F3 sampai F7 tentu udah paham ya. Oke, itulah hasil dari gaya batang. Nah, jadi perhatikan ini. Gaya batang langsung bisa didapat tanpa reaksi perletakan. Gitu ya. Di sini keistimewaan cara matriks. Jadi nggak perlu ada reaksi dulu, langsung dapat gaya batang. Beda dengan cara titik buhul, cara Cremona, atau cara Ritter. Nah, dengan cara yang 3 itu harus ada reaksi perletakan dulu, baru bisa ngitung gaya batang. Nah, tapi dengan cara matriks, tidak. Ya, jadi langsung dapat gaya batang, reaksi belum dapat kan? Nah, nggak ada masalah. Oke ya, itulah hasil dari gaya batang. Nah, selanjutnya kalau ditanya atau kalau perlu, seperti apa reaksi perletakan? Baru kita bahas. Nah, reaksi perletakan. Reaksi perletakan yang kita tinjau tentu titik yang ada perletakannya. Ya, disoalkan titik yang ada perletakan adalah titik A, titik E, dan titik B. Gitu ya. Nah, titik A, E, dan B. Oke, kita tinjau satu persatu. Mulai dari titik A. Di titik A kan perletakan A, sendi. Terus ada batang 1 dan batang 4. Nah, batang 1, batang 4 kan sudah diketahui tadi. Ya kan? Batang tekan dua-duanya tuh. Jadi perhatikan statusnya sudah diketahui. Jadi F1 tekan ini. Batang 1 kan F tekan. Jadi artinya arah gaya menuju titik buhul. Menuju atau menekan. Nah, gitu ya. F1 statusnya adalah batang tekan. F4 juga sama. Status tadi dapat tekan. Jadi dia ke kiri. Gitu ya. Ke kiri. Sudah F1, F4 sudah diketahui. Batang tekan arahnya jadi sudah dipastikan gitu ya. Nah, di A sekarang perletakan sendi. Berarti ada dua reaksi kan? Horizontal, vertikal. Kasih namalah yang vertikal AV, yang horizontal AH. Arahnya nih pemisalan dulu ya. AV misalkan ke atas, AH misalkan ke kanan. Masih pemisalan. Nah, kita cari masing-masing. Ya, dari kondisi gaya yang ada berarti cari AV dulu ya. Karena vertikal cuma satu, yaitu F1 sin alpha. Ini ya, F1 sin alpha itulah AV. Sementara untuk AH, pengaruh dari F1 cos alpha dan F4. Ada dua. Gitu ya. Jadi kita hitung dulu AV, tinjau sigma V. Ya, mencari AV, tinjau sigma V. Maka persamaannya adalah AV min F1 kan ke bawah ya. Jadi F min F1 sin adalah sama dengan 0. Maka AV bisa dihitung, pindah ruas. Jadi sebesar 17,85 kN. Itulah si F1 sin alpha tadi ya. Ingat, sin alpha 0,6, cos alpha adalah 0,8. Oke ya, sudah selesai dengan AV. Lanjut kita mencari AH. Kita mencari AH, tentu tinjau sigma H. Ini ya, sigma H sama dengan 0, maka bisa diselesaikan dari persamaan. Ini ya, bahwa sigma H adalah AH ke kanan, F1 cos ke kiri, kemudian F4 juga ke kiri. Gitu ya. Jadi sudah bisa dicari harga AH, yaitu sebesar 43,301. Kayaknya nggak ada masalah ini ya, mencari reaksi AH. Lanjutkan, tinjau titik E. Nah, di E, ini ada batang-batangnya nih. Lihat gambar rangka tadi ya. Nah, dia roll. Berarti yang dicari cuma EV. Reaksi vertikal di titik E ya. Tidak ada EH atau reaksi horizontal. Nah, tentu EV kita tinjau vertikal, yang berpengaruh adalah gaya-gaya vertikal. Oke ya. Jadi tinjau sigma V sama dengan 0, maka sama dengan EV min F6 terus min F8 sin. Dapatlah EV sebesar 21,7
776 kilonewton. Sudah ke atas ya. Itulah harga EV. Sudah. Lanjut. Kemudian tinjau titik B. Di titik B ya, hubungkan dengan gambar rangkanya. Maka di situ ada roll, maka tinjauan cuma mencari FBV. Tidak ada reaksi horizontal atau BH misalnya gitu ya. Jadi yang ada cuma BV. Tentu yang berpengaruh lah gaya-gaya vertikal. Nah, tinjaulah sigma V sama dengan 0. Artinya persamaannya adalah BV min F3 plus F7 sin. Kan gitu ya gaya-gaya vertikal dari gaya yang bekerja di titik B tadi. Nah, diselesaikan, maka BV dapat 35,374 positif, artinya ke atas ya. Dah, seperti itulah mencari gaya reaksi. Jadi kalau diperlukan atau ditanya bisa diselesaikan sedemikian. Tapi kalau nggak ditanya, yang ditanya cuma gaya batang, ya udah langsung aja sampai di gaya batang tadi, nggak perlu ngitung reaksi. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu dulu mencari gaya batang dan reaksi perletakan. Selanjutnya, tugas yang dikumpul hari Jumat akan saya share di WA ya. Nah, tadi sudah saya share menentukan 6 matriks wajib itu. Istilahnya 6 matriks wajib ya. A, B, S, SB, K, K inverse. Itu 6 matriks wajib. Artinya kalau nggak ada yang 6 itu nggak bisa ngerjakan yang lain. Jadi wajib ada dulu tuh yang 6 itu. Yang terdiri dari 3 matriks dasar dan 3 matriks bentukan. Nah, ke-6-nya kita sebut 6 matriks wajib. Oke. Nah, jadi sudah saya share itu tadi. Nah, berikutnya tugas. Tugas akan saya share kemudian di WA. Oke, jadi pahami kalian video 15 ini. Nanti dikerjakan tugas hari Jumat jam 8 di kumpul. Oke, saya pikir sampai di sini aja. Uraiannya mungkin sudah cukup jelas. Maka silakan mengerjakan tugasnya nanti. Oke, saya share di WA. Terima kasih.